Kawan-kawan, untuk memaksimalkan waktu 25 menit menjelang asar, maka kita buka forum ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hidup buruh. Terima kasih atas kekompakan dan kebersamaannya hari ini. Pengawalan sidang upah minimum sektoral provinsi. Kalau hari ini di jam 15 Pak Gubernur menyampaikan UMP, di sini di PPKD tim Dewan Pengupahan dari unsur buruh akan menyampaikan daripada pertemuan hari ini, karena katanya nggak ada personil yang komplit, maka untuk lebih jelasnya kita dengarkan dari paparan unsur buruh. Ada Pak Hairul, ada Pak Haji Samsuri. Silakan untuk Bang Adi juga nanti ya, Bang Adi di sana. Adi mana Adi? Lagi nyampaikan di sana, tadi udah diminta sebenarnya Bang Barok untuk bareng-bareng. Bang Jito mana? Udah jalan kayaknya tadi ya. Maka nanti bisa menyusul ya, bisa menyusul Bang Jito ya. Bisa menyusul, maka silakan kepada Pak Hairul untuk menyampaikan hasil pertemuan sidang DP Prop UMSP hari ini. Mangga silakan. Baik, terima kasih Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri, ya silakan. Kami semua nanti bisa ditambahkan ya. Oh, pakai ini. Ya, pegangin Bapak ente. Ya. Tes 1 2 3. Tes. Tes 1 2 3. Volumenya kecilan itu. Tes 1. Volume. Tes 1 2 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pimpinan Aliansi Federasi se-DKI Jakarta, kemudian seluruh pimpinan daerah, pimpinan cabang, serta teman-teman POK dan anggota yang kami hormati, izinkan kami dari perwakilan unsur Serikat Pekerja DP Prop DKI Jakarta menyampaikan update dan perkembangan situasi terkait dengan perubahan perundingan upah sektor tahun 2026. Teman-teman sekalian, kami tidak membahas lagi masalah upah minimum provinsi karena tepat mungkin jam paling lambat jam 16 Gubernur akan mengumumkan UMP DKI Jakarta yang kemarin secara minimal ya Pak 0,75 secara minimal. Apakah pendekatan dari pimpinan konfederasi, Pak Iqbal, Pak Jumur dan sebagainya akan mempengaruhi angka yang kemarin diputuskan oleh pemerintah, perwakilan pemerintah? Kita tunggu nanti jam 4. Mudah-mudahan ada perbaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua terkait dengan perkembangan upah sektor yang harusnya hari ini kita memulai perundingan dan sidang pengupahan terkait dengan upah sektoral tahun 2026. Namun demikian teman-teman sekalian, dari unsur pengusaha itu ada dua, ada Apindo dan ada Kadin, ya Pak. Dua-duanya menentukan untuk syarat quorumnya atau tidak sidang Dewan Pengupahan. Ternyata dari unsur Kadin tidak hadir pada hari ini. Ada 3 perwakilan Kadin, ya Pak, 3-3-nya tidak hadir, sehingga tidak bisa distatuskan menjadi sidang Dewan Pengupahan. Akhirnya kita tetap membahas tentang persiapan upah sektoral teman-teman sekalian, tetapi statusnya rapat biasa diskusi, ya Pak. Apa yang menjadi diskusi pada hari ini teman-teman sekalian, kita semua selaku persiapan baik sektor maupun subsektor maupun prosentasenya sudah kami sampaikan semua ke pimpinan federasi dan itu oke untuk disampaikan ke sidang Dewan Pengupahan. Tapi karena tidak quorum maka kami tidak menyampaikan proposal itu. Kami hanya memaparkan kriteria terkait dengan upah sektor tahun 2026. Dari sisi kami, teman-teman sekalian, tanpa mengabaikan PP 49, kami meminta teman-teman sekalian, sektoral maupun subsektor yang sudah ditetapkan melalui Pergub 145 tahun 2025 teman-teman sekalian, itu sektor dan subsektornya tidak dirubah. Itu yang pertama. Kedua, untuk usulan sektor dan subsektor yang barulah memakai kriteria di PP 49. Ya Pak, itu yang pertama.
Kemudian terkait dengan formulasi, teman-teman sekalian. Formulasi di PP 49 itu sama persis dengan formulasi terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi, yaitu menggunakan alfa. Tapi kami usulkan tidak lagi menggunakan alfa, tetapi menggunakan prosentase tertentu atau rupiah tertentu, teman-teman sekalian. Itu akan lebih ringkas secara perundingan terkait menetapkan nilai UMRT tahun 2026. Kemudian juga kami meminta agar penetapan upah sektor tidak lagi parsial seperti tahun kemarin, ya Pak, agar ditetapkan secara kolektif sesuai kesepakatan di Dewan Pengupahan. Bahwa teman-teman sekalian, bunyi PP 49 bukan lagi berdasarkan kesepakatan di DPPROV, tetapi merupakan rekomendasi ke gubernur, ya Pak. Artinya apa, teman-teman sekalian? Bisa jadi dalam sidang besok ada sektor-sektor maupun subsektor yang disepakati, bisa jadi ada yang belum, ya Pak. Jadi dua kondisi itu, teman-teman sekalian, yang mungkin nanti akan menjadi rekomendasi di gubernur. Jadi tidak semua tidak sepakat dan tidak semua juga tidak sepakat, ya Pak. Jadi memang ada dua kondisi itu, teman-teman sekalian. Maka pada hari ini, karena masih ada jeda, teman-teman sekalian, karena lanjut berikutnya itu di tanggal 29, baru tanggal 29 ya Pak, Desember lanjutan sidang berikutnya, maka sekali lagi, sektor dan subsektor sudah kami serahkan semua kepada pimpinan federasi, minta tolong pendekatannya ke masing-masing asosiasi maupun pengusaha yang bisa dikondisikan. Bisa nggak disepakati di luar sidang DPPROV? Itu akan lebih memudahkan kita, teman-teman sekalian, untuk menyepakati di lapangan. Karena tidak ada alasan untuk menolak ketika misalnya perwakilan pengusaha di asosiasi tersebut sudah merestui atau apalagi ada semacam berita acara, ya Pak, bahwa alasan-alasan segala macamnya sudah kita persiapkan semua, teman-teman sekalian. Karena kita sudah berminggu-minggu dengan para federasi, kemudian di internal kita juga di Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja sudah kami bahas. Mudah-mudahan tidak ada yang lolos mengenai usulan sektor maupun subsektor. Tetapi sekali lagi, tadi saya masih ada yang salah terkait dengan KBLI, karena syarat utamanya itu harus KBLI 5 digit, ya Pak. Nggak boleh tidak ada 4 digit, nggak diterima, harus ada 5 digit. Masih tadi mengenai upah sektoral, tadi sudah kita sampaikan proposal kita, teman-teman sekalian. Tapi karena tadi sifatnya adalah rapat, ya Pak, bisa saja dipatahkan nanti di sidang pleno, teman-teman sekalian. Nah, itu baru dari kita. Sementara dari pihak pemerintah maupun pakar maupun pengusaha, tadi sempat menambahkan beberapa kriteria di luar PP 49. Apa yang mereka maksud, teman-teman sekalian? Perusahaan di sektor tersebut harus mengalami pertumbuhan. Itu pertama. Kedua, harus mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB DKI Jakarta. Kemudian juga mampu melakukan penyerapan secara besar terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, ini nggak ada di dalam PP 49. Tetapi pihak pakar, kemudian pengusaha, pemerintah ada pertimbangan untuk memasukkan itu. Kalau secara syarat, teman-teman sekalian, syarat-syarat di PP 49 itu kan cuma ada 3. Pertama itu KBLI-nya harus 5. Itu satu. Kedua, harus lebih dari 1 perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut harus masuk skala menengah ke atas. Itu yang kedua. Yang ketiga, resikonya lebih berat atau menengah ke atas. Cuman itu sebenarnya secara syarat. Nggak ada tadi pertumbuhan ekonomi, nggak ada tadi kontribusi, nggak ada tadi pertumbuhan perusahaan, nggak ada kontribusi terhadap PDRB, nggak ada kontribusi terhadap ketenagakerjaan, ya Pak. Tapi itu pandangan dari pihak-pihak di luar kita, teman-teman sekalian. Artinya, teman-teman sekalian, masih memerlukan diskusi, kemudian materi-materi yang perlu kita sampaikan di sidang berikutnya. Kemudian sekali lagi, karena memang bisa sepakat dan tidak sepakat dalam rapat besok itu, sidang yang berikutnya itu tanggal 29 Desember, maka sekali lagi, ya Pak, list-list subsektor maupun sektor sudah saya sampaikan ke seluruh pimpinan federasi. Silakan dilihat di masing-masing, mana yang teman-teman bisa dekati dari asosiasinya, ya Pak.
Kalau bisa didekati, insya Allah bisa selesai di sidang pleno, nggak perlu gubernur. Kalau gubernur kan nggak tahu Pak apa yang mereka putuskan sesuai selera mereka. Contoh misalnya kayak sekarang, upah minimum nggak bergeming, nggak bergeser dari 0,75 yang sudah ditetapkan oleh gubernur, gitu. Jadi situasinya seperti itu. Pak Gubernur itu sudah diajak ngobrol dan diintervensi sama Bung Iqbal, Pak MJH, nggak bergeming sama sekali. Siapa lagi yang mau kita suruh intervensi gubernur selain mereka kan? Nggak bergeming. Jadi memang secara inti teman-teman sekalian, ya di sidang itulah nanti yang menentukan. Kalau sepakat, ya alhamdulillah bisa kita sepakati, artinya sesuai dengan pihak serikatnya sepakat dan pengusahanya juga sepakat. Akhirnya nggak ada alasan untuk gubernur untuk menolak, ya Pak. Itu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Dan rasa-rasanya belum tentu selesai di tanggal 29 Desember untuk sidang upah minimum sektoral provinsi tahun 2026. Ya Pak. Di akhir Desember tersebut, hari kerjanya ada tanggal 29, ada tanggal 30, dan ada tanggal 31. Jadi kemungkinan 3 hari itu akan digeber, teman-teman sekalian. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin dari Pak Samsuri, Mas Jito bisa menambahkan informasi lain terkait dengan perkembangan negosiasi upah sektoral Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya keras. Oh iya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan, ternyata upah menjadi hal yang paling seksi di antara kawan-kawan semua. Apa artinya? Ternyata kita bisa berkumpul bersama-sama dari berbagai bendera, ya, dari berbagai federasi, satu dalam satuan untuk mendukung upah minimum provinsi maupun upah minimum sektoral. Saya mau bicara, udah sangat lengkap, padat dan jelas apa yang disampaikan oleh Bang Khairul. Artinya apa? Saya tidak perlu menyampaikan lagi. Bosan 2 kali nanti kalau kita sampaikan. Sudah menduga, ya, Pak. kan? Pak, sudah menduga. Iya. Paling tidak, kawan-kawan, upaya-upaya kita nih sebelum kita membuat proposal rekomendasi, kita sudah rapat di DPD LEM waktu itu pada hari Sabtu yang lalu untuk menyamakan pemikiran, menyatukan persepsi, ya, di antara federasi-federasi yang ada. Alhamdulillah 7 federasi sepakat dengan rekomendasi yang kita buat. Ya, itu yang paling penting buat saya. Oleh karena itu kita tinggal tunggu tanggal 29. Ya, mudah-mudahan kami doakan saja selalu istiqomah buat kawan-kawan. Ya, tidak menyimpang kemana-mana. Alhamdulillah sampai saat ini masih terjadi itu. Masih kita jaga hubungan dengan kawan-kawan federasi. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktu yang mepet ya, pertanyaan saja. Jika nanti kami federasi itu tidak bisa ketemu dengan asosiasi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya Pak, kalau memang tidak bisa ketemu dengan asosiasi dan tidak ada yang bisa disepakati, maka kalau memang tidak sepakat, itu akan merupakan satu skema rekomendasi kepada gubernur. Artinya apa yang kita proposalkan kepada di sidang Dewan Pengupahan, teman-teman sekalian, itu yang akan menjadi rekomendasi ke Gubernur DKI Jakarta untuk bisa diputuskan. Nah, diputuskan ini berapa, yaitu yang nggak bisa kita prediksi, Pak Narso. Terima kasih. Oke, ya, Pak Narto ya. Silakan, Bang Win. Semangatnya kali ya. Nggak bergeser. Cukup ini. Bang Barok, ada mau motivasi? Bang Win. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya Winarso, Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta. Samping saya ini Bung Andre, Sekretaris Daerah KSPI. Saya juga Ketua DPW FSPMI. Samping saya ini Bung Samsuri, Sekretaris saya juga. Jadi udah sebenarnya mereka ngomongin sebenarnya udah selesai. Iya. Tapi ketuanya udah ngomong. Saya hanya sedikit ingin menyampaikan ucapan terima kasih
pada kawan-kawan Dewan Pengupahan yang memang sebelum mereka bersidang rambutnya masih putih, masih hitam, sekarang jadi kayak gini semua. Dampak ya. Sembarangan ini. Iya. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan Dewan Pengupahan, luar biasanya mereka berargumentasi dan juga mewakili kami, ya kan, menyampaikan amanah yang memang diberikan kepada mereka. Yang kedua, artinya begini, tentang angka 0,5 sampai 0,9 adalah angka yang sudah disepakati di dalam PP. Artinya 0,5 sampai 0,9 itu adalah angka yang sudah dikalkulasi kira-kira seperti apa oleh pemerintah. Konsekuensi diputuskan dengan angka berapapun dari 0,5 sampai 0,9 sebenarnya tidak ada masalah, kawan-kawan. Karena pemerintah pasti sudah menghitung ketika diputuskan 0,9 berapa, ketika diputuskan 0,5 berapa. Nah, faktanya adalah diputuskan 0,75. Beberapa waktu yang lalu saya mendampingi Pak Said Iqbal melobi Pak Pramono untuk menaikkan angka sesuai dengan aspirasi dari kawan-kawan Dewan Pengupahan, yaitu 100% KHL. Nah, di situ jawaban Pak Gubernur adalah tetap kekeh bahwa akan memutuskan secara berimbang antara kepentingan pengusaha dan keinginan buruh. Artinya, angka yang muncul pada saat itu adalah 0,7. Lalu terjadilah perdebatan antara Pak Said Iqbal dengan Pak Gubernur. Bergeraklah itu angka ditambah 0,05. Jadi 0,75. Kami pikir angka itu akan bergerak lagi karena gubernur akan mengambil diskresi menjadi 0,8. Ternyata tidak. Nah, inilah yang menjadi bentuk kekecewaan kami. Oleh karena itu, kawan-kawan, sebenarnya kekhawatiran kita adalah terkait dengan upah sektoral nanti. Jika upah minimum aja sudah diberlakukan seperti itu, kami sangat khawatir dengan upah sektoral itu akan sesuai juga dengan harapan kita, dengan proposal kita, dengan keinginan kita. Karena itu akan dampaknya lebih gede lagi, ya kan? Nah, oleh karena itu tadi betul, kalau memang kita bisa masuk lewat jalur lobby, nggak ada salahnya kita lakukan juga itu. Intinya, ayo kita selamatkan, ini udah nggak ada bisa diselamatkan lagi, UMP sudah basah, diteken, tinggal perjuangan kita adalah UMSP. Dengan cara apapun, maksud saya dengan cara apapun, ayo kita tingkatkan kesejahteraan buruh melalui jalur yang ada, yaitu UMSP. Kita support lagi nih kawan-kawan Dewan Pengupahan besok dalam berargumen, kita kawal yang katanya hari Senin ya. Hari Senin tanggal 29 nanti akan bersidang lagi. Entah di sini atau di mana, tapi ya kita kawal lagi kawan-kawan. Karena biasanya ketika sidang UMSP ini nanti akan pecah konsentrasinya. Sudah berpikir kepada sektoralnya masing-masing. Nah, kita harapkan kita tetap bulat seperti ini, kita support kawan-kawan Dewan Pengupahan, dan kita mendapatkan angka yang maksimal. Kalau nggak salah ini proposalnya terendahnya 5 ya. Terendahnya 5, tertingginya berapa? 8 ya? Apa 7? 8. Nah, itu angka yang memang diajukan dalam proposalnya Dewan Pengupahan. Ayo kita kawal kawan-kawan. Jangan patah semangat, jangan putus harapan, kita masih ada sisa nafas di upah sektoral. Kalau kami, KSPI, memang berencana akan melakukan aksi di daerahnya masing-masing secara bergelombang sebagai bentuk protes bahwa angka UMP yang diputuskan oleh pemerintah daerahnya masing-masing tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap buruh. Kira-kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Barok mau ada sampai? Silakan. Ya, izin nambahin aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan sebetulnya oleh para Dewan Pengupahan dan juga ditutup oleh UIN secara rekan-rekan. Yang pertama adalah kita atas nama buruh DKI Jakarta tentu harus bersikap mengambil opsi-opsi terkait dengan hasil UMP tadi. Ini kan ada 22 federasi. Tentu diharapkan ada
rapat dan diskusi secara serius terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Satu, apakah kita akan melakukan aksi sebagai bentuk penolakan, atau yang kedua, kita teriakan terkait rencana kita untuk menggugat ke PT UN. Tentu opsi-opsi itu diputuskan oleh para pimpinan kita sebagai sikap bahwasanya mereka tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi suara teman-teman buruh di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, kawan-kawan juga harus mencermati bahwasanya ada ancaman serius dalam PP 49, yakni kalau seandainya hanya keterwakilan satu ya, dalam subsektor atau sektor, itu terancam akan hilang. Nah, pertanyaannya, apa kita akan memaksimalkan melalui hanya sebatas melalui lobby-lobby tadi, atau kita juga akan membersamai dengan aksi-aksi? Tentu harapan kita ini menjadi momentum yang tepat para pimpinan mengambil langkah-langkah yang konkret dan juga serius menyikapi dinamika terbaru terutama tentang UMP, sekaligus memutuskan langkah-langkah terkait dengan UMPSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena tadi sudah disampaikan dari DP Prop dan juga pimpinan federasi, ada masukan tadi dari Bung Barok, maka nanti masukan terkait di 4 hari ke depan menuju tanggal 29 hari Senin, silakan nanti para pimpinan federasi di tingkat daerah khususnya di DKI untuk berembuk lewat grup WhatsApp-nya atau gimana untuk berkumpul. Apakah akan lobby atau cukup kayak para kiai doa aja? Tentunya enggak. Ya, Pak Haji Samsuri ya. Ya, kita butuh lobby action, aksi gitu. Maka dimatangkan oleh para pimpinan federasi nanti di 4 hari, silakan disepakati nanti tempatnya. Ada di sini ketua nanti Pak Yusuf dari DPD LMDKI, Bang Win, gitu, dan teman-teman yang lain. Maka untuk perjuangan buruh DKI ini, para pimpinan federasi jangan dianggap sepele. Harap serius, sungguh-sungguh, karena UMP hari ini sebagaimana tadi disampaikan Bung Win bahwasanya tidak berpihak kepada kaum buruh di DKI. Maka kita harus doa dan melawan. Hidup buruh. Hidup. Itu pertemuan hari ini kita cukup sekian karena besok libur, merehat, merefresh terlebih dahulu agar di hari Jumat harapannya tentu ada diskusi untuk memperkuat perjuangan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.